Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya konten tulisan mengenai perusahaan, di mana dosen pengampu Ibu Eka Fitri Kurniawati MIKOM. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami materi saya. Oke baik, perkenalkan nama saya Heta Arianto, kelas Ilmu Komunikasi F1, NPM 219110107, mata kuliah Dasar Kehumasan semester 1. Baik, di sini saya akan membahas materi sebagaimana yang telah tercantum di judul. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pentingnya konten tulisan mengenai perusahaan. Oke, baik, konten tulisan atau konten digital merupakan salah satu strategi pemasaran. Namun bagaimana cara kita menentukan kualitas konten digital? Kualitas konten digital tak hanya dinilai oleh audiens website saja, namun juga dinilai oleh perusahaan maupun mesin telusur seperti Google algoritma canggih, di mana mereka dapat menentukan kualitas sebuah konten digital. Hal itu tentunya akan mempengaruhi pendapatan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Oke baik, kemudian ada pun cara yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah konten digital berkualitas untuk bisnis kita, yaitu antara lain. Yang pertama, gunakan rekomendasi jumlah kata dalam konten yang semaksimal mungkin, yaitu minimal kata yang digunakan dalam sebuah konten artikel adalah 500-1000 kata saja untuk halamannya. Yang kedua yaitu pastikan konten digital original. Biasanya menulis konten digital memang tricky, sehingga mudah ditiru dan biasanya banyak memicu terjadinya plagiarisme. Kemudian dalam menulis sebuah konten digital, Google akan menganggap konten kita merupakan konten yang duplikat dan menghasilkan plagiat dari konten lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan format yang tepat. Maksudnya adalah jangan menggunakan judul yang terlalu panjang untuk sebuah konten, di mana maksimal judul yaitu tidak lebih dari 60 karakter dan juga terdiri dari poin penting saja. Kemudian keempat yaitu tambahkan konten visual, di mana konten visual sendiri dapat mendukung dan dapat membantu agar audiens lebih memahami isi dari sebuah konten kita, yaitu dapat berupa gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, hindari kesalahan penulisan di mana biasanya kesalahan penulisan atau keliru merupakan hal yang sangat penting karena sebuah konten digital mungkin akan dicap kurang berkualitas apabila dalam penulisannya terdapat kesalahan. Oke baik, cara-cara tadi dapat kalian terapkan sehingga membantu sebuah konten yang kalian buat menjadi lebih baik lagi. Oke baik, biasanya konten digital tidak terlepas dari yang namanya website. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai website. Konten website adalah teks visual atau pendengaran konten yang dihadapi sebagai bagian dari pengalaman penggunaan pada situs web, yaitu dapat mencakup antara lain teks, gambar, suara, animasi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengelola sebuah situs website dengan baik dan benar? Oke baik, teman-teman dapat melihat dari layar yang ada di sebelah saya, di mana itu adalah cara agar sebuah konten website kita dapat disenangi dan disukai oleh khalayak ramai. Kemudian selanjutnya yaitu biasanya konten website sendiri juga tidak terlepas dari yang namanya email. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah email dan bagaimana cara mengelolanya. Di mana email itu sendiri adalah singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan surat elektronik, di mana email merupakan suatu sarana dalam mengirim surat yang dapat dilakukan melalui media internet seperti
komputer, handphone, dan alat-alat yang hanya dapat menggunakan internet. Biasanya pada umumnya orang-orang mengirim surat akan dikenakan biaya atau membeli perangko dahulu, sedangkan pada email tidak memerlukan itu semua karena hanya membutuhkan sambungan internet saja. Kemudian apa sih fungsi dari email itu sendiri? Email berfungsi agar kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jejaring sosial media, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Oke baik, pasti kita pernah bertanya dan ingin tahu bagaimana cara kita mengelola atau membuat email kepada seseorang secara baik dan benar. Yaitu caranya dengan yang pertama, menulis subjek email dengan ringkas dan jelas tanpa bertele-tele. Kemudian yang kedua, kenali siapa yang akan menerima email. Yang ketiga, gunakan salam pembuka yang tepat. Yang keempat, perkenalkan diri kita dengan baik dan benar. Yang kelima, isilah email sesuai dengan apa yang ingin kita isikan. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan. Oke baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga teman-teman serta rekan-rekan sekalian dapat memahami dari penjelasan singkat yang telah saya lakukan dalam video ini. Kemudian apabila ada kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf di sini. Kita sama-sama belajar dan sama-sama masih baru untuk merintis tujuan kita. Baiklah, mungkin sekali lagi saya ingin minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.